Oke, now lesson learned dari malware attack ini adalah the importance of keeping software up to date ya. Jadi harus melakukan update terhadap software karena biasanya kerentanan itu sering dieksploitasi ya. Kerentanan yang ada pada software yang outdated itu paling sering dieksploitasi. Karena contoh sistem operasi ya. Kalau Anda masih menggunakan sistem operasi seperti Windows 7 ya, Windows 7 atau Windows XP, bahkan ada yang masih menggunakan Windows XP, Windows 7, Windows 8 ya. Itu bisa dieksploitasi dengan mudah karena kurangnya istilahnya apa ya, tidak di patching ya, karena ini kan udah ada beberapa produk yang sudah end of life atau end of service. Jadi tidak disupport sama si vendor ya. Jadi eksploitasi terhadap vulnerabilities-nya paling sering terjadi ya. Kemudian the need of ransomware specific incident response plan. Jadi harus ada yang namanya incident response plan untuk ransomware tertentu ya. Kita bisa set itu untuk ransomware saja, misalnya menghandle Lockbit, The Hive ataupun apapun variannya itu. Misalnya contoh kayak Lockbit 2.0 ya, 2.0, 3.0 dan sebagainya. Dan harus punya yang namanya incident response plan yang mengaddress ransomware attack. Kemudian the need for robust backup and recovery strategy. Jadi kita punya yang namanya backup and recovery strategy yang baik ya, supaya kita bisa memastikan bahwa kalau ada masalah, ada insiden, kita bisa dengan mudah merestore data ya from secure unaffected backup. Jadi backup juga harus dipisahin ya, jangan semuanya ya backupnya misalnya contoh C-nya sebagai sistem, D-nya disimpan untuk backup, sama juga bohong ya. Kalau kena ya dua-duanya kena, C sama D kena ya. Jadi kalau bisa backupnya disimpan di tempat lain ya, offsite backupnya. Kemudian the importance of employee training and awareness, ini juga penting ya, bahwa kita harus melakukan secara regular, melakukan yang namanya training dan awareness kepada karyawan atau staff kita supaya mereka paham, terutama yang berkaitan dengan risiko ya jika terjadi malware attack, dan mereka harus dilatih juga untuk melakukan backup secara regular, terutama terhadap data perusahaan maupun data pribadi. Jadi data pribadi plus data perusahaan yang ada di laptop mereka, maupun mau di laptop pribadi maupun laptop yang, terutama ya laptop yang di-assign sama perusahaan ya, itu harus di backup ya, dengan memanfaatkan tool-tool yang umum ya. Banyak sekali tool yang bisa digunakan untuk backup. Nah, terakhir itu lesson learn-nya ada the value of threat intelligence sharing. Ini juga penting ya, supaya kita bisa memastikan bahwa informasi terhadap ransomware yang mungkin di luar sana udah nyerang itu kita bisa tahu, dan bagaimana kita memproteksi sistem dan jaringan kita sebelum bahkan malware itu sudah bahkan malware itu masuk ke sistem kita. Nah, terakhir saya akan bahas mengenai the role of EDR and XDR. Ini penting juga nih ya. Jadi EDR atau XDR ini adalah solusi yang memang membantu secara aktif melakukan threat hunting ya, mengidentifikasi suspicious activity yang memang mengindikasikan ransomware attack. Jadi role-nya adalah bisa threat hunting seperti proactive activity yang melakukan scanning terhadap aktivitas atau suspicious activity, mengidentifikasi aktivitas yang dianggap ilegal ya, melanggar aturan. Kemudian ada yang nama behavior monitoring ya, kita bisa menggunakan EDR XDR ini untuk memonitor endpoint behavior dan mengidentifikasi any anomalies ya, jadi ada anomali apapun kita bisa tahu. Kemudian threat intelligence, di mana ini adalah real time threat intelligence ya, dan bisa mengidentifikasi known ransomware variant ya, termasuk juga behavior and attack patterns. Kemudian automated response ya, digunakan untuk secara otomatis merespond terhadap ransomware attack ya. Nah, kemudian adanya post incident analysis, di mana EDR atau XDR ini bisa memprovide detailed information after an incident, karena dia bisa memberikan semacam history ya, dan grafis yang berkaitan dengan kapan dia di-attack, dari mana asalnya, dan seterusnya. Nah, nanti yang berkaitan dengan EDR dan XDR ini akan diterangkan lebih jelas oleh tim dari SentinelOne, karena mereka punya produk EDR/XDR. Kemudian untuk melakukan assessment terhadap aplikasi maupun infrastruktur itu akan dibawakan oleh pihak dari partner kita dari Reach Security ya, Reach Security dengan produknya ReachBot ya. Nah, kedua solusi ini akan membantu Anda melakukan assessment awal dan memproteksi
host Anda. Ya. Nah, in conclusion, kita bisa lihat bahwa Lockbit 3.0 ini adalah advanced ransomware strain. Ya, kita tahu bahwa yang namanya ransomware pasti minta bayaran ya, dan dia melakukan enkripsi. Jadi bukan cuma melakukan enkripsi, tapi juga melakukan eksfiltrasi terhadap data. Jadi kalaupun kita bisa mengembalikan data, bagaimana nasib data kita yang sudah diambil oleh mereka dan kapan saja bisa di-expose, ya, di-disclose keluar. Kemudian dengan memanfaatkan EDR, XDR solution dan produk yang lain seperti misalnya assessment tool seperti automated penetration testing, kita bisa dibantu untuk melakukan deteksi secara awal dan respons kalau terjadi ransomware attack. Ya. Dan jangan lupa maintain a proactive approach. Jadi kita nggak bisa cuma nunggu, jangan reaktif. Reaktif itu nunggu ya kalau ada attack, tapi kita harus proaktif melakukan threat hunting dan beberapa metode lain supaya kita bisa tahu lebih awal apakah kita kena ransomware atau sudah terinfeksi dan sebagainya. Now, by focusing on people, jadi fokusnya ada 3 sih ya. Ada people, ada processes, ada teknologi. Jadi bukan cuma kita bicara mengenai teknologi saja. Jadi people-nya harus di-train, prosesnya harus dibenahi. Misalnya contoh proses terhadap melakukan frequent backup ya, atau risk management ya, bahkan teknologi yang membantu. Nah, enaknya atau untungnya kita teknologi yang sekarang udah dibantu oleh machine learning, AI, artificial intelligence. Jadi kita bisa develop multi-layer defense ya untuk men-tackle masalah malware dan ransomware attack. Jangan lupa people is the key ya, karena people ini Anda udah punya proses bagus, teknologi bagus, people bisa nge-bypass. Jadi pentingnya edukasi terhadap user adalah sesuatu yang crucial ya. Nah, dibanding dengan ya tetap kita mengandalkan teknologi seperti advanced teknologi yang ada, tapi harus tandem ya. Jadi supaya lebih lebih kuat dan kita bisa memitigasi risiko yang berkaitan dengan threat yang ada. Saya rasa itu aja presentasi tentang Lockbit 3.0 ransomware atau lebih ininya ransomware attacks and countermeasures. Ya. Saya harap ini bisa memberikan atau membuka mata kita semua dan memberikan edukasi terhadap pentingnya people, process, dan teknologi dalam menghandle masalah malware. Ya, saya rasa itu aja. Nanti mungkin pertanyaan di poll di belakang ya. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi.